Penjajahan. Mungkin kalau kalian rasakan penjajahan itu hanya meninggalkan luka dan juga meninggalkan banyak tragedi dan penderitaan bagi masyarakat. Namun sebenarnya di sisi lain penjajahan tersebut itu memberikan dampak positif. Contohnya itu adalah pembangunan-pembangunan yang ada di daerah Indonesia seperti jalan, rel kereta, dan juga modernisasi yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya bagaimana sih dampak positif tersebut di berbagai bidang, maka dari itu mari kita simak penjelasan berikut dalam materi dampak penjajahan Belanda di Indonesia. Nah, dampak positif ini dirasakan masyarakat Indonesia setelah Belanda itu menerapkan kebijakan bernama politik etis atau politik balas budi. Politik etis adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah Belanda itu memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan masyarakat pribumi. Nah, isi dari kebijakan politik etis tersebut itu ada 3, antara lain adalah irigasi, yaitu pengairan ke sawah-sawah penduduk supaya terjaga makanan. Terus ada edukasi yang memberikan pendidikan kepada kaum pribumi. Dan juga transmigrasi, yaitu untuk mengurai kepadatan penduduk. Nah, ini diprakarsai oleh Van de Venteren dan Peter Brossoff. Namun pada perkembangannya politik etis ini banyak terjadi penyimpangan. Contohnya pada bidang irigasi ini malah untuk mengirigasi tersebut untuk mengairi perkebunan milik Belanda. Terus edukasi hanya untuk mencari tenaga kerja yang murah, dan transmigrasi yaitu mengambil penduduk untuk dipekerjakan di perkebunan. Nah, politik etis inilah yang setidaknya membuat Indonesia berkembang baik dari segi pemerintahan, sosial, budaya, pendidikan, ekonomi, infrastruktur, transportasi, perbankan, dan agama seperti itu. Untuk lebih jelas ya, mari kita kupas satu per satu. Pertama, itu dari segi pemerintahan. Nah, pemerintahan Belanda sendiri paling tinggi itu dipegang oleh Gubernur Jenderal. Namun, di bawahnya itu terbagi menjadi 3 pemerintahan. Yang pertama adalah pemerintahan pribumi atau pengareh praja yang terdiri dari bupati, patih, wedana, dan asisten wedana. Yang selanjutnya ada pemerintahan milik orang-orang Eropa bernama Binnenland Bestuur, yaitu setara dengan pribumi juga. Yang pertama ada residen, ada asisten residen, ada controller, terus asisten controller. Terus yang terakhir ada Zeilbestuur, yaitu pemerintahan di luar struktur kekuasaan pemerintah Belanda. Yang kedua ada dampak kehidupan sosial. Nah, di sini terdapat kasta-kasta. Contoh kasta tertinggi adalah kasta orang Eropa, kedua ada kasta orang Timur Asing seperti Cina, Arab, dan India, dan terakhir adalah pribumi. Nah, selain itu upacara-upacara adat istana dan kerajaan itu dihilangkan seperti itu. Yang ketiga ada dampak di bidang budaya. Nah, budaya itu yang pertama ada seni lukis, drama, dan juga musik. Nah, pengaruh musik adalah alat-alat musik Eropa dan juga jenis-jenis musik Eropa seperti keroncong. Drama itu biasanya ketoprak itu diganti dengan teater dan film. Film pertama adalah Lutung Kasarung. Nah, terus ada gaya hidup. Nah, di sini ada perubahan tren di mana orang-orang Indonesia mulai memakai jas dan juga pakaian-pakaian orang-orang Eropa. Terus dalam bidang bahasa itu ada penyerapan bahasa-bahasa Belanda ke bahasa-bahasa Indonesia ataupun bahasa Jawa seperti fit atau pit artinya sepeda. Terus ada sepur yaitu spur yaitu kereta ya artinya. Terus ada servet jadi serbet atau ya buat bersihin meja seperti itu. Nah, selanjutnya dalam bidang pendidikan. Nah, setelah politik etis, Belanda banyak mendirikan sekolah-sekolah sehingga kaum pribumi itu bisa mengenyam pendidikan.
Namun di sini juga pendidikan masih diklasifikasi atau dikotak-kotakan, yaitu pendidikan untuk kaum Eropa, kaum bangsawan, dan juga kaum rakyat jelata. Nah, di masa Belanda itu pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu pendidikan kelas 1 yaitu untuk anak-anak priayi, dan kelas 2 yaitu untuk kaum rakyat jelata. Nah, pada masa Belanda itu sekolah juga ada tingkatan-tingkatannya dari dasar, menengah, hingga ke perguruan tinggi. Yang pertama kita bahas yang sekolah dasar terlebih dahulu, itu ada 3. Yang pertama ada sekolah rakyat. Nah, sekolah ini ya untuk kaum rakyat jelata sampai untuk anak kepala desa. Terus ada Holland Inlandes School. Nah, di sini minimal anak bangsawan atau anak bupati. Terus yang paling eksklusif ada Europe Slager School, yaitu untuk orang-orang Eropa, Timur Asing, dan kaum bangsawan pribumi. Terus untuk SMP atau sekolah menengah pertama itu ada MULO, yaitu Middelbare Lager Onderwijs. Tingkat SMA itu ada AMS, yaitu Algemeen Middelbare School. Dan juga HBS, yaitu Hoger Burger School. Ini adalah sekolah khusus di mana jenjang SMP dan SMA itu dijadikan satu. Nah, selanjutnya ada perguruan tinggi seperti Teknik Hoger School, yaitu sekolah teknik yang sekarang menjadi ITB. Terus ada School tot Opleiding van Indisch Artsen atau Stovia, yaitu sekolah kedokteran. Yang ini waktu itu adalah sekolah yang paling banyak melahirkan tokoh-tokoh nasional. Sekarang menjadi Fakultas Kedokteran UI. Terus ada Rechthof School, yaitu sekolah hukum, sekarang menjadi Fakultas Hukum UI. Nah, itulah sekolah-sekolah pada masa pemerintahan Belanda. Selain itu juga ada sekolah swasta seperti Muhammadiyah dan juga Taman Siswa, dan ada banyak sekolah-sekolah kejuruan juga yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu. Selanjutnya dalam bidang infrastruktur. Nah, di sini Belanda sangat perhatian sekali karena infrastruktur ini berguna untuk memperlancar pasokan perkebunan, pertambangan, dan barang-barang ekspor. Sehingga di sini Belanda banyak membangun infrastruktur seperti rel kereta api, jalan raya, waduk, dan irigasi. Selain itu juga membangun kilang minyak seperti di Tarakan, Kalimantan Timur. Dan juga semula kereta api yang digunakan hanya untuk memuat hasil perkebunan juga dialihkan untuk transportasi publik. Seperti akhirnya berdiri perusahaan kereta seperti Nederland Indisch Spoorweg ya atau NIS yang sekarang kantornya itu menjadi Lawang Sewu. Nah, selanjutnya di bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu terjadi ya setelah tanam paksa sebenarnya. Nah, tanam paksa itu kan dilaksanakan untuk menutupi kesulitan ekonomi pemerintah Belanda. Nah, namun kemenangan kaum liberal akhirnya menghapuskan tanam paksa dan digantikan menjadi modal swasta. Hal ini membuat para pengusaha-pengusaha itu sangat menjamur pada masa itu. Dan sebagian besar sektor di Indonesia itu bergerak dalam bidang bisnis perkebunan, pertambangan, impor, dan ekspor. Dan itu membuat pertumbuhan ekonomi pribumi pun akhirnya meningkat. Nah, selanjutnya itu dalam bidang perbankan. Di sini banyak sekali bank-bank, baik itu bank simpan pinjam maupun bank percetakan uang. Contoh bank percetakan uang adalah The Javas Bank yang mencetak uang dan mengedarkan uang serta mengawasi uang. Dan sekarang The Javas Bank menjadi Bank Indonesia atau BI. Nah, yang terakhir dalam bidang agama, mungkin kalian sudah tahu bahwa kedatangan orang-orang Eropa itu akhirnya menyebarkan agama Kristen dan juga Katolik. Itulah dampak-dampak penjajahan, terutama dampak positif di berbagai bidang kehidupan masyarakat
Indonesia. Nah, jadi tak selamanya penjajahan itu hanya meninggalkan luka kayak gitu ya. Nah, seperti biasa ada pertanyaan untuk kalian. Pertanyaannya adalah sebutkan sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai tingkat perguruan tinggi pada masa pemerintahan Belanda. Isi jawaban itu di persensi, dan saya ucapkan tetap semangat dan sampai jumpa.